Nah, saat ini pemirsa yang harus dicermati adalah bagaimana aturan main pemilihan Gubernur Jakarta. Apakah ada perubahan setelah disahkannya Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta? Kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda bersama Komisioner KPU Republik Indonesia Idam Holik. Mas Idam, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Mas Idam, setelah ada Undang-Undang DKJ, ini kan sudah disahkan sekarang. Tapi untuk Pilkada 27 November 2024 ini, apakah ada yang berubah landasan hukumnya, Mas Idam? Ya, tentunya pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta khususnya untuk penentuan mengenai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam hal ini, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, itu mengacu pada undang-undang yang berlaku dan undang-undang DKJ itu juga mengatur tentang mengenai penentuan pasangan calon terpilih. Di undang-undang yang sebelumnya itu kan 50% plus 1. Ya, sama seperti penentuan di Pilpres, cuma memang di undang-undang ini tidak mengatur tentang sebaran minimal perolehan suaranya. Seperti itu. Jadi nanti pada saat pelaksanaan Pilkada tetap yang menang adalah 50 plus 1 dan kalau tidak mencukupi akan dilakukan putaran kedua. Begitu Mas Idam? Ya, benar sekali. Jadi harus memperoleh 50% plus 1. Ada aturan tambahan mungkin sejauh ini untuk Pilkada yang akan datang? Mengenai pengaturan teknis penyelenggaraan pilkada di daerah khusus seperti DKI Jakarta, itu memang KPU mengaturnya memberikan kekhususan atau lex spesialis sehingga pilkada DKI memang berbeda dengan pilkada di 36 provinsi lainnya. Apa Jadi yang kami berbeda? KPU menghormati kekhususan sebuah wilayah, termasuk juga bagaimana mekanisme penyelenggaraan pilkada di Papua ya ataupun di Aceh. Karena di dua wilayah tersebut itu masing-masing memiliki undang-undang kekhususan. Oke. Mas Idam, apakah ada yang berbeda dari Pilkada sebelumnya pada saat nanti akan berubah status menjadi daerah khusus bukan lagi DKI? Ya, tentunya sesuai dengan yang berlaku dalam Undang-Undang DKJ ya, dan informasinya hal tersebut memang masih menggunakan metode 50% plus 1 mengenai pasangan calon terpilih. Dan KPU DKI, ya KPU DKI nanti akan membuat pedoman teknis tentang penetapan pasangan calon terpilih, dan tentunya saat ini KPU DKI sedang mempersiapkan tahapan yang sedang berjalan hari ini adalah penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 Mei, dan sampai saat ini di KPU DKI Jakarta belum ada satupun pasangan calon perseorangan yang menyerahkan dukungannya. Begitu juga di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Oke. Mas Idam, apakah tidak perlu menunggu peraturan presiden ataupun kepres atau apapun bentuknya pada saat akan menjelang pilkada ini? Ya, berkaitan dengan pilkada ini, ya kita sebenarnya mengacu pada undang-undang yang berlaku, ya undang-undang berlaku, dan kalau sekiranya memang undang-undang DKJ sudah diberlakukan, ya tentunya akan menggunakan undang-undang DKJ. Tapi kalau sekiranya itu belum, maka dia akan menggunakan undang-undang nomor 29 tahun 2007. Oke. Dan sekarang yang kita tahu kan sekarang KPU Jakarta ini juga sudah membuka pendaftaran calon perorangan ya. Apakah ini tidak akan jadi problem atau bisa digugat nantinya Mas Idam? Iya Mbak, mau diulang? Sekarang kan KPU Jakarta sudah membuka pendaftaran untuk calon perorangan kalau kita lihat sesuai dengan jadwalnya. Kalau seandainya kita Saya hanya luruskan ya menggunakan. Mbak. Ya, saya luruskan, tanggal 8 sampai dengan tanggal 12 itu bukan pendaftaran, tapi penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan di daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak secara nasional, termasuk juga DKI Jakarta. Jadi bukan pendaftaran, tapi penyerahan dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Nanti apabila pada tahap pertama, pada saat penyerahan dukungan itu memenuhi syarat minimal dan sebaran, maka KPU Provinsi DKI Jakarta akan melakukan verifikasi administrasi yang kemudian akan dilakukan verifikasi faktual dengan menggunakan metode sensus. Nanti menjelang pendaftarannya apakah payung hukumnya sudah ada atau hanya tetap memerlukan payung hukum yang sebelumnya aja?
prinsipnya berkenaan dengan penyelenggaraan Pilkada DKI. Yang pertama tentunya menggunakan Undang-Undang Pilkada pada umumnya, tetapi kalau nanti sekiranya memang diatur secara kekhususan seperti pada umumnya tahun-tahun sebelumnya, maka dia akan menggunakan undang-undang khusus. Ya, dahulu ada Undang-Undang 29 tahun 2007. Jadi KPU memang memberikan kewenangan kepada KPU provinsi untuk menggunakan undang-undang khusus tersebut. Baik. Kemudian kalau sejauh ini kita lihat yang masih menjadi catatan atau yang perlu diperbaiki ada tidak menjelang Pilkada serentak nanti, Mas Idam? Ya tentunya karena penyelenggara pemilu terikat pada prinsip profesionalitas, terus memperbaiki diri dalam penyelenggaraan manajemen tahapan itu merupakan satu keharusan bagi kami, dan kami melihat rekan-rekan KPU DKI memiliki komitmen untuk terus memperbaiki diri, dan hal ini yang paling penting harus diperbaiki oleh KPU DKI itu adalah memastikan bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada itu dapat diketahui oleh pemilih ataupun warga DKI, dan hal ini juga berlaku bagi daerah-daerah di seluruh Indonesia yang menyelenggarakan pilkada. Ada 37 provinsi dan ada 508 kabupaten kota. Mengapa informasi mengenai tahapan penyelenggaraan pilkada itu menjadi sangat penting untuk dipastikan seluruh warga itu mengetahui, karena itu adalah basis dari partisipasi, ya. Dan kita ketahui informasi akan menentukan kualitas partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pilkada, apalagi saat ini masih dalam era post-truth atau politik pasca kebenaran. Maka informasi yang akurat, informasi yang objektif, informasi yang benar itu harus dimiliki oleh pemilih sehingga pemilih memiliki arah yang tepat dalam berpartisipasi. Baik. Kalau kita belajar dari pemilu yang terakhir, pemilu sebelumnya, ini kan ada beberapa yang kemudian memberikan kritik dan masukan seputar sistem informasi, dan salah satu yang digunakan juga adalah Silon ini. Apa catatan dan perbaikannya sudah ada, Mas Idam? Ya, evaluasi itu adalah bagian yang melekat dari prinsip-prinsip manajerial, dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak itu dilaksanakan dengan pendekatan manajerial, dan kami sudah lakukan evaluasi, dan sehingga ke depan apa yang menjadi evaluasi kami, apa yang menjadi evaluasi KPU DKI Jakarta dan KPU lainnya itu akan menjadi masukan penting untuk menyusun perencanaan tahapan. Dan kami KPU Republik Indonesia sebagai regulator teknis penyelenggaraan pilkada, tentunya kami harus bisa menerbitkan peraturan-peraturan teknis yang sekiranya itu dapat mendorong penyelenggaraan pilkada yang lebih partisipatif, lebih terbuka, dan lebih berintegritas, sehingga prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi itu dapat diaktualisasikan dalam penyelenggaraan pilkada ini. Baik, kalau begitu jadi sudah ada catatan dan evaluasinya ya, belajar dari pemilu sebelumnya. Terima kasih Mas Idam Holik, Komisioner KPU Republik Indonesia, sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Metro Siang. Pemirsa, nanti usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda, karena aturan main Pilgub Jakarta sesaat lagi akan kami hadirkan ulasannya dalam segmen At Large. Didukung oleh Mie Sedap Soto, nomor 1 sotonya, nomor 1 sedapnya. Tina udah siap om. Mie Sedap Soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie Sedap Soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa Mie Sedap Soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma Mie Sedap Soto. Minum Renovit. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.